Sobat Doder, dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam suasana yang menyenangkan. 4 April 2006, kita sapa dulu Cak Dodo. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jarod dan seluruh pemirsa di Indonesia. Sabtu lagi, Sabtu lagi wetonya 14 Mas. Sama, Ya. serupa dengan wetonya Prabowo Jokowi yang 14, tapi Rabu Pon Mas. Wah, Rabu Pon 14, sama kuat ini. Sama-sama apa? Ngengkel ya Mas, ya. Sama-sama ngotot Mas. Oh iya, iya. Ngeyel gitu ya. Ngeyel Ngeyel. ya. Ini kita lihat Hmm. Mas, MBG ini hati-hati. Narasinya sudah mulai dilunakkan. Ada istilah Hmm. My Beauty Girl, MBG. Terus ada di Tebet itu Mas, warung mantap gila. Wah, Hmm. setelah sebelumnya kan kenceng Mas, Ketua BEM UGM bilang Hmm. MBG adalah maling bergizi gratis. Hmm. Sekarang udah Berkedok, mulai maling ya, berkedok gizi. Maling berkedok gizi. maling bergerok gizi. Nah, itu. Hmm. Sekarang udah mulai lunak-lunak diarahkan ketika dulu sering komplain, sekarang dibentuk Mas. Dibentuk apa tuh? Hmm. Warung penjagaban Mas, supaya tidak terjadi eh, Iya. korupsi Mas. Iya, persoalan-persoalan yang muncul itu kan semakin jelas menunjukkan bahwa ini program dipaksakan. Tidak dipersiapkan dengan matang, tidak diisi dengan SDM-SDM yang mau bekerja, kecuali hanya mau bernarasi dan juga mewek-mewek. Jadi kalau mereka mendengar dari awal mendengarkan kritikan masyarakat, tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Terakhir hari ini ada sekitar hampir 2.500 SPBG yang ditutup. Bayangkan, sudah berapa yang dibangun dan sudah berapa yang ditutup. Itu artinya dengan penutupan ribuan SPBG itu berarti kan ada yang salah. Kesalahannya sangat serius. Kalau hanya satu dua di bawah 10 yang ditutup itu masih masuk akal. Ini ribuan loh. Dan ini tidak pernah menjadi eh, evaluasi bagi mereka BGN untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan atau setidaknya dilakukan survei. Ada berapa yang minta dihentikan, berapa yang minta dilanjutkan atau ada solusi yang lain gitu. Tapi tidak, yang ada adalah bantahan dengan narasi-narasi yang tidak enak didengar. Saya mengkritisi tentang pembentukan tim Kejaksaan Agung dan MBG, mendirikan tim jaga dapur MBG. Untuk keperluan apa? Hmm. Untuk mencegah korupsi. Udah terlanjur, Pak. Sejak awal, MBG menggunakan dana pendidikan, dana kesehatan. Ibaratnya Ya. sabu, sabu. Cak Dodo. Sapu itu kalau Hmm. untuk membersihkan, itu harus bersih. Ini kan MBG sudah kotor. Sejak awal menggunakan dana pendidikan, terus dibuat untuk alasannya makanan masyarakat. Coba lihat, apa tidak efektifnya, tidak tepat sasaran bagi MBG terhadap targetnya, Mas. Ya, ini lagi-lagi tindakan dan sikap pemerintah yang reaktif. Bukan responsif, tapi reaktif. Ketika ada kritikan langsung ditangani dengan berlebihan. Pertanyaannya, memang kejaksaan tidak ada kerjaan. Yang harus dipantau itu adalah korupsi, koruptor-koruptor di pertambangan, di minyak, di hulu migas, di APBN, di kementerian yang itu nilainya sangat besar. Ini yang dipantau dapur hanya akan meneliti atau memantau harga lele yang sekilo 35.000 kemudian dimakap menjadi 37.000. Itu yang akan dilakukan kejaksaan. Ini kan pekerjaan yang sangat tidak efektif dan efisien yang sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Masalah utama kita ini adalah dalam program MBG itu banyak sekali ketimpangan berkaitan dengan pemasok. UMKM nggak dilibatkan. Banyak sekali penguasa SPBG yang itu dilakukan oleh segelintir konglomerat, orang yang punya uang. Karena untuk mendirikan satu dapur itu minimal kan 2 miliar. Emang siapa masyarakat bawah yang bisa membangun dapur seperti itu? Dulu pernah ada masukan supaya MBG ini dasarnya bukan di dapur, tapi di dapur sekolah. Biar berikan saja kepada sekolah dan ajak seluruh pelaku UMKM untuk menjadi pemasok. Itu kan nyata-nyata yang lebih ringan ketimbang harus mengumpulkan 3.000 siswa penerima untuk dikelola oleh satu yayasan. Jadi rumusnya begini, ketika pemerintah programnya itu mengajak dan menyasar ribuan, yang jumlahnya ribuan, itu sudah bisa 99,9% ada korupsi di situ. Sebagai contoh ya, BPJS, kan itu ribuan orang. Ya. Haji ribuan orang, sekarang MBK juga ribuan orang. Karena ada di situ ada
ada ada Peluang. rente, ada sisa, ada Hmm. celah untuk dikorupsi dan nilainya besar. Ini yang membuat mereka itu menjadi, kalau di dalam istilah narkoba apa namanya? Candu. Candu Hmm. korupsi di proyek-proyek pemerintah itu tidak akan pernah berhenti dan salah satunya MBG. Dan ini adalah candu MBG. Bagaimana Ya. rezim Prabowo juga berkekeh ngotot ngeyel bahwa MBG itu membuka lapangan pekerjaan meskipun dibantah oleh Selos dengan data terbaru bahwa tidak sampai 6% dan juga menyebutkan bahwa MBG program yang diandalkan oleh rezim Prabowo itu mengikis jatah anak-anak mendapatkan akses pendidikan dan satu lagi Mas yang terbaru. Bagaimana ASN ya ini yang terbuka Mm. ini, yang terungkap di Malang, Jawa Ya. Timur. Itu ternyata Mm. tunjangan jabatannya dipotong mas 1 juta mas. Mereka nggak bisa apa-apa. Kenapa? Tidak hanya ASN, ada juga porsi-porsi yang untuk kesehatan yang tadinya ada fasilitas, saya lupa ya, tapi ada fasilitas untuk anak, imunisasi kalau nggak salah itu juga dipotong. Jadi tidak ada lagi. Bayangkan, hak-hak yang tadinya sudah dinikmati oleh masyarakat Indonesia, anak sekolah, Hmm. tiba-tiba harus hilang demi MBG yang programnya itu tidak jelas tujuannya dan tidak jelas pelaksanaannya. Ini harus dilakukan, segera dilakukan evaluasi total. Sepakat saya sama Cak Jarod bahwa ini harus dihentikan atau digantikan dengan program yang lebih realistis. Ini kan Hmm. keracunan demi keracunan terjadi di beberapa daerah. Satu hal Hmm. pertanyaan, kenapa tidak satu pun kasus diseret ke pengadilan? Mungkin Sobat Doder, Cak Dodo mengingat beberapa undang-undang KUHP, undang-undang tentang pangan, undang-undang perlindungan konsumen, itu kan menjelaskan bahwa kasus keracunan itu terancam pidana ada yang maksimal 7 tahun. Bahkan undang-undang kesehatan juga mencantumkan sanksinya 7 tahun terhadap pelaku perusahaan yang mengakibatkan keracunan. Tapi satu pun sampai sekarang tidak ada mas kasus itu yang melaju ke pengadilan mas. Tidak ada, karena kan pemilik dapurnya kan mereka-mereka juga. Pemilik dapurnya SPBG itu kan para koroni mereka kan. Ada anggota DPR, ada konglomerat, ada pengusaha daerah, ada ya semuanya adalah Polisi, circle Mas. mereka. Jadi Polisi. kenapa? Polisi Polisi, banyak. sorry, polisi, tentara. Ya tidak mungkin lah SPBG yang baru berdiri 1 minggu, kemudian ada keracunan, kemudian mereka harus dibawa ke pengadilan, sesuatu yang nggak mungkin, apalagi itu adalah kelompok mereka. Akhirnya yang terjadi adalah ketidakpercayaan masyarakat atau publik semakin berlipat-lipat karena pemerintah tidak tegas, pemerintah tidak adil dalam memperlakukan hukum dan juga kebijaksanaannya. Kecuali kalau yang melakukan itu adalah biasa, bisa jadi itu bisa langsung diproses hukum. Tetapi karena yang melakukan adalah circle mereka, ya nanti dulu, pilih-pilih dulu. Saya berharap Mas Prabowo itu jangan meniru Trump lah. Memaksakan diri perang ke Iran dengan kondisi di negaranya yang amburadul. Sama memaksakan diri MBG untuk sempurna di akhir tahun. Coba dengarkan nih Koalisi Wanita Indonesia menjelaskan bahwa sejak tahun ini 2006 tidak ada lagi mas biaya visum bagi korban kekerasan seksual. Bayangkan nih, pemerintah sudah nggak ada dana. Padahal mas, bagi masyarakat miskin, Ya, dana visum. untuk visum ya, dana visum Hmm. ini akan mempersulit akses keadilan, menghambat penanganan hukum karena visum adalah bukti utama. Nah, itu ironi yang luar biasa. Urusan kesehatan nomor dua, mereka lebih memprioritaskan urusan perut. Visum itu kan haknya masyarakat untuk mendapatkan kepastian dari satu indikasi penyakit. Ini digerogoti hanya demi MBG. Lagi-lagi ini kita harus teriak lebih kencang lagi. Kalau dikatakan tadi Prabowo itu 11-12 dengan Trump, ya berarti rakyat Indonesia harus tidak hanya sebatas di medsos, di channel-channel medsos, tapi juga harus bergerak seperti masyarakat Amerika yang 8 juta masyarakatnya turun ke jalan. Kalau kita bisa melakukan itu, mungkin Prabowo baru mendengarkan. Karena kan itu tadi, Prabowo mirip dengan Trump. Dan 8 juta masyarakat Amerika yang turun ke jalan, ternyata kan kemudian ada hasilnya. Trump kemudian berubah sikap terhadap Iran yang katanya sekarang sudah menarik pasukannya, dan itu juga dianggap sebagai istilahnya layu sebelum berkembang.
Perang belum mulai tapi sudah mundur. Ini kan dari kebijakan yang tidak pernah mendengarkan masukan dari masyarakat sipil. Demikian juga ini Prabowo. Kalau dia tetap juga tutup telinga dengan masukan dan kritikan masyarakat, cepat atau lambat gerakan massa akan turun ke jalan sebagaimana rakyat Amerika. Pak Prabowo bisa melihat di Amerika bagaimana gerakan No King, Jawa No King, tidak ada raja, yang adalah presiden. Cak Dodo, kasih closing statement sebelum kita Oh, bertemu di akhir pekan. siap. Jadi sebelum closing statement saya ada yang perlu saya sampaikan ini. Kegaduhan di MBG itu juga ternyata disebabkan oleh Kepala BGN, Pak Dadan Hindayana. Saya mencatat ada 11, karena 11 saya harus membaca nih Cak Jarod. Silakan, Jadi silakan. pernyataan kontroversi Pak Dadan ini pertama, pernyataan yang menyatakan bahwa minum susu 2 liter per hari. Ini dia tidak melihat realita di lapangan. Yang bisa minum 2 liter susu per hari itu hanya orang kaya. Kita itu 72% itu orang miskin. Ya nggak mungkin makan setengah liter aja belum tentu bisa. Kontroversi kedua, eh, mengomentari soal timnas Indonesia yang kalah karena gara-gara kurang gizi. Kontroversi ketiga, mewacanakan serangga sebagai sumber energi. Ini juga aneh bin ajaib ini, serangga gitu loh, serangga sebagai sumber energi. Keempat, Pak Dadan Hindayana bermain golf saat bencana terjadi di Aceh dan Sumatera Utara. Yang kontroversi kelima adalah polemik program MBG yang terjadi bertahun-tahun tapi tidak ada solusi yang menuntaskan. Kemudian kontroversi keenam, pernyataan soal keracunan MBG masih dianggap kecil. Jadi dia menggunakan presentasi 0,03% dari seluruh kejadian. Itu yang kemudian dikutip oleh Pak Prabowo. Ini mengecilkan nyawa manusia. Harusnya yang berkaitan dengan nyawa manusia itu jangan dikecilkan. Kemudian Dadan dikritik sebagai bukan ahli gizi, tapi dia juga bersikukuh tidak mau menerima kritik itu. Dia ahli serangga, bukan ahli gizi. Kemudian yang kedelapan, korupsi dan tata kelola di BGN ya, di kantor BGN, bukan di SBBG-nya, bukan di dapurnya. Itu juga menjadi kritikan keras. Yang kesembilan, ada dualisme kepemimpinan di MBG. Seperti kita mungkin masyarakat saksikan juga memang ada dualisme antara Deyang sama Dadan ini, sama-sama D ya, satu Deyang satu Dadan. Ini kan berebut apa ya? Berebut Pengaruh, pengaruh. perhatian, Oh iya. caper, pengaruh. Jadi dua-duanya itu saling memunculkan jawaban-jawaban narasi-narasi yang mungkin berharap publik bisa percaya pada keduanya. Padahal itu kita bisa terjemahkan kalian aja nggak bisa kompak dalam mengelola BGN. Kemudian yang ke-11, waktu laporan ke Presiden, Pak Dadan bilang bahwa setiap hari, setiap dapur memotong satu sapi. Nggak ada, saya juga cek ke BSB, PBG dekat rumah saya, nggak ada potong sapi. Sebulan sekali aja belum tentu. Masa setiap hari satu sapi? Ini Pak Prabowo masih percaya sama orang yang seperti ini. Loh Mas, Yang bener ketiga, Mas, sebentar, bener. Memotong ya, sapi. Memotong sapi itu tetangga Mas, cerita. Jadi ah, kakak SPBG melihat, oh iya, setiap hari memotong sapi, tapi bukan untuk MBG. Tetangga yang memotong sapi Mas, itu. dan itu pedagang daging mau dijual kan ke pasar. Ya memang kelihatannya memang kita kalau kalau memahami pernyataan Pak Dadan ini harus dalam konsep bercanda. Karena memang lucu Pak, dan secara fisik juga lucu Pak Dadan itu. Yang terakhir, mobil MBG dipakai untuk pelesiran, untuk berwisata. Apa komentar Pak Dadan? Plat mobilnya sulit dilacak. Itu tak Jarot. Memang betul-betul lucu dan kasihan. Ya Mas, kita tutup, kita tutup. Semoga teman-teman juga tetap istiqomah, tetap kritis. Atau mau closing statement sebelum kita Oh iya, tutup lupa tutup. closing statement. Jadi BGN ini harus segera dievaluasi total karena persoalannya dari hulu sampai hilir itu setiap hari muncul. Selalu ada masalah yang muncul. Hari ini di Aceh, besok di mana, besoknya di mana, di Jawa, di seluruh kabupaten, di setiap SBBG tidak pernah yang namanya clear dari persoalan. Artinya apa? Ini program
gerusa-gerusu, dipaksakan, atau hanya sekedar memenuhi janji kampanye yang memang muluk-muluk dan sulit diimplementasikan. Semoga ada jalan terbaik buat kita berkaitan dengan MBG. Demikian Sobat Doder, di akhir pekan hanya satu kata yang saya ucapkan. No Kings. Assalamualaikum. Cak Dodo. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF kembali.